PKI. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menyampaikan 4 report yang sudah melaksanakan tes sebelumnya. Jadi ada beberapa katanya pembahasan yang sulit untuk dikerjakan, banyak yang menjebak katanya. Jadi materinya ada 2, ada TWK Bahasa Indonesia dan TIU. Tapi untuk bukan 2 tentang ini, tapi ada beberapa isian atau irisan yang akan dibahas. Yang pertama kita masuk ke TWK dulu. Sebelumnya kawan-kawan udah tahu dulu ya apa itu TWK kan. Jadi TWK itu kan tes tentang kewarganegaraan, berarti seputar Indonesia. Nah, rangkuman materi TWK Bahasa Indonesia itu beda-beda jauh tentang literasi sebenarnya. Jadi yang akan saya bahas itu pertama tentang kalimat, ejaan, inti gagasan dan paragraf, pesan moral atau amanat cerita. Jadi pasti akan banyak yang bingung di inti atau gagasan paragraf itu kayaknya masih bingung. Kayaknya masih bingung ini tuh kalimat utama gimana sih? Menyimpulkan tuh gimana sih? Jawaban yang tepat itu kayak gimana? Pasti kayaknya terjebak di jawaban itu. Jadi kita sekarang bahas ya. Yang pertama kita masuk ke tentang kalimat dulu. Nah, secara umum pengertian kalimat itu adalah gabungan 2 kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Jadi dalam kalimat itu teman-teman harus ingat ada klausa. Klausa itu sekurang-kurangnya harus ada subjek dan predikat. Kayak contohnya kayak gini, aku makan, dia berjalan. Nah itu tuh udah jadi kalimat, tinggal ditambahin uh, objeknya, keterangan, pelengkap itu udah jadi kalimat yang sempurna. Jadi bukan berdiri sendiri lagi gitu sih klausanya. Terus menurut pakar sastra bahasa Indonesia. Jadi katanya kalimat sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan, satuan proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Jadi misalnya ini katanya ada jawaban, misal ada pertanyaan, berarti kita harus menjawab. Ada seruan, berarti kita harus melakukan sesuatu kayak gitu. Jadi di sini maksudnya si klausa ini yang tadinya berdiri sendiri, jadi kalau digabung itu jadi suatu pokok pikiran yang bisa disampaikan gitu. Nah, tapi kita nggak fokus di definisinya, tapi kita memahami dulu apa sih maksud kalimat yang akan ada di soal itu gitu. Apa sih yang akan apa sih yang akan keluar dalam pembahasan nanti? Gimana sih kita bisa memahami maksud dari kalimat itu gitu. Paham ya? Jadi kalimat itu intinya kalau misalnya itu terdiri dari diawali dengan kapital, terus terdiri dari subjek, predikat, objek itu, terus diakhiri titik, itu berarti udah kalimat. Tapi pasti yang ditanyai bukan tentang kalimatnya. Nah, kita lanjut ya. Kita masuk ke ciri-cirinya dulu. Nah, ciri-ciri kalimat itu memiliki satuan ide dan makna yang utuh. Maksudnya, walaupun cuma terdiri dari subjek sama predikat, tapi memiliki tujuan. Kayak tadi, aku makan. Tujuannya apa ya? Aku biar gak lapar gitu kan. Terus dia berjalan. Berarti dia juga memiliki tujuan, memiliki makna gitu dalam si klausa itu. Terus kalimat setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Tadi ini tuh disebutnya klausa ya. Secara tertulis, kalimat diawali dengan huruf besar atau kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti titik. Nah, tanda tanya atau tanda seru. Jadi tergantung gitu sih kalimatnya itu apa. Apakah aktif, pasif, kalimat bertanya, atau kalimat seru, kalimat perintah, kayak gitu ya. Nah, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa menggunakan kata hubung. Jadi maksudnya kata hubung itu konjungsi. Jadi misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada induk sama anak kalimat. Kalau induk kalimat itu tidak ada konjungsi di depannya. Jadi misalnya kayak gini, hari ini didahului oleh subjek. Aku sedang melaksanakan live teaching. Sedangkan ibuku sedang memasak. Nah, sedangkannya itu menjadi kata hubung. Nah, si sedangkan ibu sedang memasaknya itu menjadi anak kalimat. Induk kalimatnya itu kita tadi sebagai yang sedang melaksanakan live teaching. Nah, kayak gitu ya maksudnya.
Terus dalam paragraf yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih, kalimat-kalimat tersebut disusun ke dalam satuan makna pikiran yang saling berkaitan. Jadi di bahasa Indonesia itu nggak akan si koherensi dan koherensi itu tidak akan hilang gitu. Satu kesatuan itu harus utuh gitu dalam suatu kalimat atau paragraf. Menggunakan urutan yang logis di setiap kata maupun kelompok kata, urutan tersebut mendukung fungsi SPOK dan disusun ke dalam satuan sesuai dengan fungsinya. Nah, maksudnya logis itu masuk akal nggak? Misal kalian itu ada tugas menulis surat atau apa ya, laporan, nggak mungkin kan nggak pakai kalimat atau bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, penulisan tata bahasa Indonesia yang benar. Pasti kalian harus penggunaan yang logis, penggunaan bahasa yang mana yang sesuai. Kalau penulisan surat itu harus gimana sih? Berarti harus baku. Penulisan laporan itu harus gimana sih? Harus informatif gitu. Maksudnya tidak logis itu misal tidak diperbolehkan ada bahasa slang atau bahasa gaul lah ya istilahnya dalam suatu penulisan karya ilmiah. Nah, seperti itu. Kadang penggunaan kata tidak logis itu maksudnya ada misalnya penggunaan kata kupu-kupu yang harusnya reduplikasi atau dua kata itu gak boleh pisah, tiba-tiba kita tuh iseng kupu ditulisnya, itu kan gak logis. Sedangkan kupu-kupu itu harus reduplikasi gitu, harus pengulangan. Karena bentuk katanya itu semu gitu. Kayak gitu ya. Lanjut. Lanjut ke ini unsur-unsurnya. Nah, di sini teman-teman kenapa sih harus paham ciri-ciri terus definisi? Jadi teman-teman itu nanti nggak akan bingung gitu. Maksud dari kalimat itu maksudnya apa sih nanti gitu. Maksudnya dalam literasi itu apa? Karena di bahasa Indonesia di pelajaran kalian dari SD, SMP, SMA itu akan beda jauh gitu pembahasannya kalimat. Ternyata di CPNS juga atau sekarang di SKD kalian pengen mengikuti tes sekarang itu kalimat itu nggak hilang ternyata kan. Jadi makanya apa ya si kalimat itu kayak apa ya kayak ikatan batin sama bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia itu nggak akan beda jauh membahas kalimat gitu. Nah di sini yang pertama unsur kalimat itu pasti ada subjek karena subjek itu pokok pada sebuah kalimat biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Biasanya itu kita kan sebagai pelaku atau kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, biasanya kayak gitu. Terus predikat, predikat itu unsur fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Berarti di sini kata kerja. Ingat, subjek itu kata benda, kata ganti. Kalau predikat itu kata kerja. Berarti yang sedang dilakukan predikat. Nah, namun tidak hanya itu saja ya. Jadi predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Jadi letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. Nah, untuk mengetahui predikat dalam kalimat, kamu dapat memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada kalimat tersebut. Jadi tergantung si predikat itu nanti kedudukannya kayak gimana sih gitu. Apakah dia menerangkan kata kerja atau menerangkan sifat. Terus ada objek. Nah, objek itu terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Maksudnya menderita itu yang berkaitan dengan si predikat. Lalu keterangan. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Nah, di sini biasanya keterangan itu ada keterangan waktu, keterangan tempat. Ini paling mudah sih penentuannya. Jadi, misalnya kalau tempat itu berarti di rumah, di halaman. Kalau waktu, pagi, siang, sore, kayak gitu. Keterangan yang berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam. Misalnya kayak gitu kan. Ibu sedang memasak di dapur. Jadi ada kata preposisi di-nya kayak gitu. Sedangkan keterangan berupa anak kalimat ditandai dengan preposisi karena, ketika, jika, meskipun, supaya, dan sehingga. Nah ini tadi ya dijelasin kalau si anak kalimat itu biasanya sesudah induk kalimat gitu, menerangkan induk kalimat dulu. Jadi ada penghubung. Si kata ini itu sebagai penghubung fungsinya. Ada pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal ini yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Tapi kadang si pelengkap itu jarang muncul juga. Biasanya apa ya? Si pelengkap ini udah diwakili sama si objek gitu. Si predikat tuh lagi ngapain sih? Misal baca majalah
memasak di halaman. Nah, si membaca majalah memasaknya itu kan si objek udah menerangkan, kalau si bukunya itu tentang memasak kayak gitu. Jadi si pelengkapnya itu kadang nggak dimasukin gitu. Biasanya juga pelengkap itu jarang muncul karena si posisinya udah di apa ya, udah bukan di resapi sih, kayak udah dimuat dalam keterangan gitu. Jadi udah menerangkan apa yang diterangkan oleh objek, apa yang sedang dilakukan si predikat. Nah, kayak gitu. Ini ada contohnya ya, biar gak bingung. Nah, ini contohnya, dia datang dari Jakarta. Nah, dianya pasti udah jelas subjek, datangnya predikat, Jakarta, dari Jakartanya keterangan. Nah, si dari itu sebagai preposisi. Terus ini sama nih, dunia meratapi musibah ini, dunianya subjek, menratapinya predikat, musibah ininya objek. Nah, kayak gini ya masuk objek tuh. Jadi si maksud si predikat itu apa sih, meneratapi apa gitu musibah ini. Berarti musibah ini itu sebagai objek. Kenapa bukan keterangan? Karena ini tidak menerangkan tempat, tidak menerangkan waktu kayak gitu. Terus kenapa jadi bukan pelengkap? Karena tidak melengkapi predikat, kecuali musibah ini di tahun 2020 mengenai COVID. Nah, itu mengenai COVID-nya jadi pelengkap. Kalau ini si objeknya melengkapi si predikat. Terus di sini ada yang SPOK lengkap, dianya subjek, sedangnya predikat, penulisnya objek, surat di salah. Di kamarnya ini keterangan, suratnya itu objek. Nah, biasanya kalau misalnya di soal itu yang ditanyain bukan lengkap atau tidaknya SPOK, tapi yang manakah unsur-unsur yang sesuai dengan kalimat ini, nanti tuh ada di jawabannya tuh, oh ternyata yang A itu sama si soal gitu, oh yang B, C, D itu ternyata tidak sesuai. Misal di soalnya itu keterangannya ada, sedangkan yang lain jawaban itu keterangannya nggak ada. Nanti ditanyain apakah sama nggak sih gitu. Kalian ngerti nggak sih maksud si soalnya itu apa sih yang maksudkan unsur yang sesuai itu, unsur yang utuh itu kayak gitu. Terus ini contohnya, ini gampang, ini klausa, kakekku masih gagah. Terus coba ini. Nah ini ada yang depannya tuh objek. Nah ini tuh jadinya kalimat apa coba? Kalimat pasif. Kalimat pasif itu si subjeknya di belakang, sedangkan apa yang sedang dilakukannya itu jadi tetap di tengah, predikatnya pasti jadi di tengah. Sedangkan si objeknya itu jadi di depan, nasi dimasak ibu. Nah kalau kalimat aktif jadinya gini. Kalau kalimat aktif jadinya gini, ibu memasak nasi. Nah, kalau ingat ya, kalau pasif itu pasti katanya di. Kalau aktif itu pasti kata predikatnya me, aktivitasnya me. Kalau pasif itu di, kalau aktif itu me. Ini jadinya subjek, predikat, objek. Ingat, objek itu menerangkan apa yang sedang dilakukan si subjek dan menerangkan predikat. Kayak gitu ya. Terus ini ada kayak gini, mobil diperbaiki ayah kemarin ketika sedang tidak bekerja. Mobilnya objek, diperbaikinya predikat, ayahnya subjek kemarin ketika sedang, ini nggak efektif nih. Ketika tidak bekerja aja. Nah, ini keterangan. Sampai sini keterangan. Nah, ini sebenarnya tidak bekerja itu bisa jadi pelengkap. Soalnya melengkapi keterangan. Nah, kayak gitu fungsi pelengkap tuh. Melengkapi keterangan. Tapi biasanya jarang sih ada kalimat yang menamakan pelengkap. Karena ini jadinya rancu, bukan rancu sih, jadi kalimatnya bersusun kan. Sedangkan biasanya contoh soal itu pasti tentang kalimat efektif, kalimat pasif, kalimat aktif, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, kayak gitu. Paham ya? Ini adalah unsur-unsur kalau di rumusnya diginiin, diuraikan. Lanjut dulu ya. In progress. Nah, terus kemarin tuh ada yang ada yang tentang kesepadanan. Kesepadanan itu apa sih dalam bahasa Indonesia?
sebenarnya nggak beda jauh sama kohesi dan koherensi. Kalau misalnya teman-teman ngikutin live reading saya sebelum-sebelumnya tentang TWK literasi, saya selalu membahas ini gitu. Jadi kesepadanan ialah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran menggunakan struktur bahasa dalam sebuah kalimat. Nah, kesepadanan dalam sebuah kalimat efektif ditandai dengan memperlihatkan kesatuan gagasan dan pikiran. Maksudnya dari salah satu kalimat itu apa intinya itu kita udah ngerti gitu. Kalau misalnya tidak efektif, berarti kalimat itu misalnya rancu, berarti itu belum efektif kayak gitu maksudnya. Sama kayak paragraf, kohesi dan koherensi itu harus satu kesatuannya itu harus nyambung. Dari paragraf 1, 2, 3, 4, 5 itu harus membahas tentang tema itu, satu tema itu. Sama dengan kalimat juga. Kalau misalnya menjelaskan tentang aktivitas, berarti kalimat selanjutnya atau kalimat menerangkannya harus menjelaskan tentang aktivitas si subjek kayak gitu. Terus misalnya penyampaian yang ingin disampaikan penulis tentang kalimat tentang yang ditulis itu harus apa ya, mewakili apa yang ingin disampaikan dia, tapi kita harus ngerti gitu, ngerti nggak? Jadi kita nulis nih, misal biasanya cerita misal di chat, kita tuh harus menyampaikan intinya gitu, harus ngerti, nggak bertele-tele. Kalau bertele-tele itu bikin pusing kan, coba deh jelasin sekali lagi misal, kalau misalnya dalam bentuk teks. Tapi kalau misalnya kalimat itu harus to the point kan, terus harus dalam satu hentakan atau satu kalimat itu harus ngerti. Sedangkan ada juga kalimat yang ada induk sama anak kalimat itu bisa disebut efektif kalau misalnya si struktur atau unsur-unsurnya itu sesuai kayak gitu. Terus kesepadan kalimat diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Jadi yang kompak itu maksudnya tadi dibahas dalam kalimat yang awal harus logis. Maksudnya logis itu apa sih gitu? Kenapa sih harus logis terus? Karena di bahasa Indonesia itu banyak aturan sebenarnya, mau dalam penulisan, eh, tulisan, lisan, kita ngobrol aja kan harus ada aturan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kecepatan, itu berarti kita ngikutin aturan kan. Coba dijeda dulu gitu kan biar ngerti. Sama gitu kayak tulisan juga. Gimana sih biar si tulisan itu, gagasan itu jadi padu gitu. Sama kan di pembahasan sebelumnya, gimana sih kalimat itu biar jadi padu, jadi paragraf yang padu, biar kita tuh ngerti tentang si paragraf itu membahas apa sih, pengen ngebahas apa sih si paragraf itu, sama kayak kalimat kan. Nah, di sini ada kalimat efektif kesepadanan adalah kalimat yang berisi gagasan pengarang untuk disampaikan Ya, kepada semua pembaca teman-teman sekalian lihat di podcast pagi jadi nasi kan. Pertama, Kesatuan gagasan yang seimbang. Kesepadanan dalam contoh kalimat efektif, kesepadanan ini ditunjukkan dari gagasan yang menyatu secara kompak maupun perpaduan pikiran yang baik. Jadi kalimat efektif tuh kalian tahu kan, gak boleh rancu, gak boleh banyak sinonim, gak boleh ada pengulangan kata. Nah, itu yang disebut kesepadanan. Jadi harus seimbang gitu antara si subjek, predikat, objek, keterangan itu harus seimbang. Kalau misalnya kalimatannya berarti harus gimana? Kalau misalnya tadi terus disinggung tentang predikat bagaimana. Berarti itu kan kalimatannya. Berarti harus padu. Oh, ini tuh kalimat pertanyaan. Berarti kita harus ngerti. Oh, ini tuh ternyata kalimat pertanyaan. Terus misalnya kalimat seru atau perintah. Terus apa sih diawalinya? Kayak gitu. Apakah bertanya dulu berarti nggak efektif kan? Tapi langsung ke kalimat perintah gitu kan. Kayak misalnya contohnya kan kalau bertanya kayak gini, apakah hari ini ada tambahan kelas? Itu kan udah efektif ya. Oh dia tuh, atau bisa kayak gini, apa hari ini ada kelas? Nah itu udah efektif juga. Terus ada juga kalau kalimat seruan atau perintah kan, bukain pintu dong, pakai tanda seru. Karena ada penekanan gitu kan, penegasan kayak gitu. Arti ya. Jadi kalau sepadan itu gimana sih? Sebenarnya nggak akan beda jauh gagasan yang disampaikan itu apa gitu, gagasan kalimat yang ditanyakan soal itu apa sih gitu. Apakah si unsurnya, apakah si bentuknya, apakah si kelogisannya. Kayak gitu. Nah, ini contohnya. Kak, bertanya dong. Ya, tanya apa? Bisa balik ke yang soal yang tadi, Kak? Soal yang sebelum, ya yang mana ya? Ya ini. oh iya. Kalau
Kalau kayak yang saya langsung aja ya, yang mereka bergembira sepanjang hari. Sepanjang hari itu kan keterangan ya Kak ya. Iya, Kalau itu dipindahkan ke depan bisa gitu kan? bisa. Sepanjang Sepanjang hari mereka hari. bergembira gitu. Iya, Nah kalau pelengkap nggak bisa dipindah ke depan gitu ya? nggak bisa karena harus sesudah predikat atau objek. Kalau keterangan bisa karena fungsinya kan menerangkan sesuatu. Nah, kayak konjungsi, konjungsi juga nggak bisa langsung di depan gitu, karena konjungsi kan kata hubung. Kayak misal, Mm-mm. karena sepanjang hari tidak bisa, gitu. Jadi harus berdiri dengan suatu kata prasa gitu. Nah, ini ya bedanya. Kalau klausa itu subjek, predikat. Nah, kalau prasa itu dua kata yang menerangkan sesuatu. Kayak misalnya gini, di halaman. Nah, itu tuh prasa. Kayak gitu. Nah, ini sepanjang hari itu prasa. Karena memiliki makna. Maknanya sepanjang hari berarti suatu waktu seharian gitu kan. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh berarti pelengkap itu harus di depannya objek sama predikat ya Kak ya? Nah, Oke siap-siap. oke. Masih sering ketukar di situ sih. Iya, pasti. Sekarang udah jelas. Kita lanjut tadi. Nah, kita ke kalimat efektif sepadanan ya, karena pasti paling yang banyak ditanyain di soal itu tentang kalimat efektif sekarang ternyata. Kalimat efektif sepadanan memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, dalam kalimatnya memiliki subjek dan predikat yang jelas. Apabila subjek dan predikatnya tidak memiliki kejelasan, maka akan mengakibatkan kalimat tidak efektif. Misal kayak gini. Eh, saya sedang melakukan sebuah aktivitas di ruangan. Nggak efektif kan? Aku sayangnya diulang. Sedang melakukannya diulang. Jadi harus jelas si predikatnya yang mana nih, pilih salah satu. Subjeknya pilih salah satu. Misal aku melakukan aktivitas di sebuah ruangan. Nah, kayak gitu. Menghindari penggunaan kata depan di pada dalam sebagai bagi untuk mengenai menurut tentang dan lain. Nah, jadi kalimat efektif itu katanya kalau misalnya banyak kata hubung, penggunaan kata depan preposisi itu enggak efektif. Jadi harus to the point. Tadi kan jelasin kalau kalimat efektif harus to the point, langsung ke intinya aja. Kayak tadi hari ini ada kelas, udah gitu kan. Itu efektif gitu kalau misalnya dilisankan. Terus berikut contoh kalimat efektif kepadanan yang pertama. Ini yang nggak efektifnya ya. Bagi semua siswa kelas itu juga harus membayar uang SPP bulanan. Kalimat tidak efektif. Kalau efektif jadinya gini, semua siswa kelas 7 harus membayar uang SPP bulanan. Terus ini ada juga penyusunan skripsi, itu saya dibantu oleh para sahabat. Dalam menyusun skripsi itu saya dibantu. Oh ini enggak ini salah. Ini ketukar, ini harusnya yang tidak efektif, ini yang efektif. Karena ini pertamanya ada kata hubung, ada kata depan dalam. Ntar ya digantinya. Terus pelajaran itu saya kurang paham. Pelajaran itu bagi saya kurang paham. Ya, apa salah-salah ini aku. Pokoknya kalau misalnya kalimat efektif itu gak ada suatu persamaan kata yang bikin ambigu gitu. Ambigu tuh maknanya sama gitu, sama aja. Ini maaf ya kebalik-kebalik, ininya tidak efektif sama efektifnya. Harusnya atasnya efektif, yang bawahnya nggak efektif. Nih, ini juga aku meminum siang ini. Ini harusnya yang efektif, ini yang tidak efektif. Nah, kayak gitu. Nah, jadi intinya kalimat efektif kesepadanan itu subjek predikatnya jelas. Tidak boleh ada pengulangan kata, tidak boleh ada preposisi. Maksudnya kalau misalnya nggak penting-penting banget, nggak usah dimasukin gitu, nggak usah. Jadi kalian harus tahu, udah jelas gitu, udah paham. Oh ternyata efektif, kesepadanan efektif tuh kayak gini, harus logis. Intinya tuh apa? Yang ingin dipertanyakan soal tuh ternyata ini gitu. Nih kayak ini contohnya, ini yang aku melihat Rika juga melihat Tina di mall. Nggak efektif kan? Jadi si melihatnya ada 2 kali gitu kan. Nah kalau ini jadi efektif, aku dan Rika melihat Tina di mall. Kayak gitu. Paham ya? Udah ngerti maksudnya efektif? Kayak contohnya misalnya kayak gini ya. Gak efektif tuh kalau misalnya di langsung ya di lisan. Bagi para hadirin dipersilakan untuk tempat dan waktu. Nah,
itu tuh pemborosan kata gitu. Padahal langsung aja untuk hadirin dipersilakan memasuki ruangan, udah cukup kayak gitu. Jadi nggak usah ngulang-ulang. Kadang orang nggak ngeh tuh karena pengen baku kan, karena aduh ini tuh harus baku nih, harus sesuai tata bahasa, harus sesuai ejaan. Padahal nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya bagi para semua itu kan sama gitu, kedudukannya sama, itu menyebutkan penyebutannya harus menyebutkan lebih gitu, untuk menyebutkan kelebihan atau tidak hanya satu gitu kan, kayak gitu. Jadi kadang kita juga refleks mengucapkan itu dan menulis itu tuh nggak ngeh gitu. Ternyata maknanya sama. Nah, dalam soal juga gitu, kita harus ngeh dulu. Makanya di sebelumnya kan kita belajar TIU dulu kan. Nah, makanya kita memahami sinonim itu kayak gini biar paham. Oh, ternyata pemborosan kata itu awalnya dari sinonim. Jadi kita tuh kalau misalnya udah mengenal istilah-istilah itu, kita udah memahami makna-makna itu tuh sama, kita tuh bakal ngeh gitu. Oh, ternyata itu nggak efektif nih, ini maknanya sama nih. Oh, ternyata preposisi itu nggak terlalu penting nih buat kalimat itu. Kayak gitu. Lanjut ya. Soalnya masih agak banyak materinya. Buat yang nanya tadi di chat soalnya mana nanti ya, kita bahas materinya dulu. Karena pasti nggak semuanya langsung pengen. Karena di bener juga materinya dulu kan, baru nanti soal gitu. Pasti ada kok pembahasan soalnya. Tapi setidaknya teman-teman ngerti gitu kan. Ngerti dulu tentang materinya gitu. Lanjut ya, nah ini definisi kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan gagasan atau penutur penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar, pembaca secara tepat pula. Jadi sebagai penulis itu harus tepat, kita yang menerima tulisannya itu harus ngerti juga, harus langsung ngerti, itu yang disebut efektif gitu. Biasanya efektif itu hadirnya gitu ya di pidato, terus di surat-surat gitu kan, di jurnal, karena harus efektif gitu biar nggak ambigu juga maknanya. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran para pendengar atau pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Jadi intinya yang tadi dijelaskan bertele-tele A, B, C, D, gimana sih unsurnya, si penempatannya, intinya kan kalimat efektif itu kalian ngerti, si penyampaian juga nggak bingung gitu kan menyampaikannya gitu maksudnya. Jadi pendengar ngerti, pembaca ngerti gitu. Itu maksud dari kalimat efektif. Nah, kita ke kesepadanan struktur. Nah, ini ya yang tadi nih. Yang pertama, kalau kalimat efektif itu pasti memiliki subjek dan predikat yang jelas. Jadi dalam kalimat efektif itu pasti diawali dengan kayak gini, dengan subjek predikat. Ini contohnya ya, langsung ke contohnya. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Ini tuh salah. Yang benarnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Jadi, sebagiannya itu diulang gitu di depan. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kayak gini, ini mudah kan? Oh, yang dihapusnya itu salah satu gitu. Kalau misalnya yang ditanya terus ditanyain, kan Pembagian ijazah, legalisir ijazah rapor masalah sekolah. Kapan ya? 9 Juni ki? Walau sesuk Jumat. jadi Pembagian ijazah Kapan? Jumat besok kalau jam 1. jadi kalau misalnya Kan Telkomsel yang nge-lag. Bentar ya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam soal ditanyain apakah the bentrok. Nah, udah ya. Nah, jadi kalau misalnya soal ditanyain kalimat ini, tapi biasanya nggak satu kalimat sih, pasti banyak gitu. Manakah kalimat efektif yang sesuai dengan kesepadanannya? Berarti intinya tuh yang ditanyain tuh kan seimbang enggak, logis enggak. Jadi sebenarnya semua soal bahasa Indonesia itu pasti menjebak, gak akan ada yang nggak menjebak gitu. Intinya ditanyain apa, tapi karena kita pasti ngisi tes itu kan deg-degan, gemeter, bingung, terus udah baca soalnya tuh udah rancu, udah bingung, tapi yang ditanya tuh
Ya intinya ini efektif gak sih soal itu kayak gitu. Kalau misalnya ditanyain berarti ingat ya, kalau misalnya kunci ngerjain kalimat efektif tuh cari sinonim, cari pengulangan kata, cari yang bikin nggak enak aja gitu disampaikannya, dilisankannya. Kayak bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus bayar uang kuliah, kan kurang enak ya, kayak gitu aja. Jadi langsung dilafalkan juga nggak apa-apa, tapi sudah di dalam hati gitu ya. Terus katanya yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Nah tadi udah dijelasin, ada dua predikat, ada dua subjek gitu dalam kalimat itu nggak efektif. Contohnya kayak gini, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Nah ini salah ya. Nah yang benarnya dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Jadi ada komanya dulu, jadi maksudnya ada jedanya dulu, ada ejaan yang disesuaikan dulu gitu. Pada kalimat pertama terdapat subjek yaitu penulisan laporan itu saya. Jadi si itunya itu adalah saya. Nah di sini makanya kalian harus ngerti maksud itu tuh kata itu kemana sih, ke subjek apa mengarah kemana kayak gitu. Boros gak sih? Paham ya? Terus kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah contohnya kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama, itu salah. Yang benarnya kami datang terlambat, ini agaknya hapus salah. Maaf. Kami datang terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, di sini yang dihapusnya si agaknya. Karena penyampaiannya biar paham gitu yang dimaksud penulis sama yang dibaca. Terus terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, ingat kata yang itu udah ada di depan, kecuali menerangkan predikat, menerangkan sesuatu menjadi pelengkap, karena yang itu posisinya konjungsi. Contohnya ya, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Surya. Salah. Kalau misalnya efektif, sebenarnya yang itu kalau di konjungsi ya sah-sah aja kan, tapi kalau di efektif beda lagi. Katanya jadi nggak efektif, karena tadi kesepadanan struktur itu ya. Sekolah kami terletak di depan bioskop Surya. Nah, teman-teman nih ingat-ingat kesepadanan struktur kalimat efektif itu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Yang ketiga, kata hubung tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang terakhir, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Ingat ya, kalau misalnya ada tentang soal ini, teman-teman harus langsung ingat tentang ini gitu. Oh, kesepadanan struktur dalam efektif itu gini. Oh, ternyata ini. Jadi harus sudah paham juga gitu apa maksud yang dipertanyakan soal. Lanjut ya. Nah, keparalelan bentuk. Nah, kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat tidak di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Nah, efektifnya jadi gini nih. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem air, dan pengaturan tata ruang. Ini nggak ada bedanya, bentar kayaknya salah deh. Tahap terakhir penyelesaian. Itunya harusnya dihapus. Kayak gitu. Maksudnya keparalelan sih, sebenarnya kalau di soal nggak akan ditanyain paralel enggak, tapi yang tadi strukturnya kayak gimana sih gitu, isinya apa sih yang ingin disampaikan. Oh iya. Ini ya. Salah. Enggak aku yang buat. Lanjut. Karena masih banyak banget. Nah, kehematan kata. Sebenarnya kalau efektif tuh kalian udah harus ngerti ya. Maksudnya hemat itu kayak gimana. Tadi dibahas ya. Kita lanjut dulu ya. Jadi intinya hemat itu yang tadi oleh ada pengulangan kata, pengulangan subjek,
ada sinonim, terus nggak boleh ada kata jamak. Kata jamak tuh nih contohnya nih. Hadirin sekalian dimohon berdiri. Ini tuh salah karena jamak hadirin sekalian. Itu jamak, ada dua makna yang sama gitu. Nah, harusnya hadirin dimohon berdiri kayak gitu. Paham ya? Lanjut ya. Kita ke kecermatan. Kecermatan ini sama aja kayak tadi di struktur. Ini contohnya ya, langsung contohnya ya. Mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Gunakan bentuk ini jika yang terkenal adalah mahasiswanya. Kata perguruan tinggi dihilangkan karena mahasiswa sudah pasti berkuliah di perguruan tinggi sehingga tidak perlu disebutkan lagi. Nah, ini tuh nggak efektif karena ada kata perguruan tinggi. Padahal kan mahasiswa pasti kedudukannya tempatnya di perguruan tinggi. Kayak gitu ya. Kecermatan penalaran. Jadi harus dinalar. Oh, mahasiswa tuh emang ada di perguruan tinggi kayak gitu. Terus misalnya menteri itu berada di gedung, ya udah nggak usah disebutin kan karena pasti tinggalnya di situ kayak gitu, penempatannya kayak gitu. Jadi apa-apa itu harus dinalar. Kalau di bahasa Indonesia harus dinalar tuh harus ngerti. Misalnya hewan karnivora itu apa aja, nggak usah disebutin satu-satu kan, intinya yang makan daging kayak gitu. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau logisan bahasa tadi ya udah dibahas. Logis itu maksudnya gimana sih? Nah, ini kayak gini nih. Waktu dan tempat kami persilakan. Gak logis karena ke siapa gitu kan? Yang dipersilakan itu kemana sih? Kalau di sini, kalau jadi logis itu kayak gini, kepada Bapak Lurah kami persilakan, jelas subjeknya siapa, yang dipersilakannya siapa, si maksudnya persilakan itu untuk apa gitu kayak gitu. Terus ini yang tidak logisnya, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Ini nggak efektif dan logis karena kayak ambigu kan. Kalau misalnya ditambahkan, ini ada pembahasan. Sedangkan pada contoh kedua, ubah subjeknya menjadi wanita, bukan jenazah wanita. Setelah itu ditambahkan kata sebelum meninggal untuk memperjelas kapan wanita tersebut mondar-mandir di pasar. Jadi kayak gini, wanita yang ditemukan itu sebelumnya, jenazah wanita yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir di sekitar pasar. Kayak gitu. Lanjut ya. Ngerti ya maksudnya logis ya. Jadi si kedudukan unsurnya itu harus gimana sih, menjelaskan apa sih kayak gitu. Nah, ini contoh kalimatnya. Ini yang tidak efektifnya. Baik karyawan baru atau karyawan lama dikenakan peraturan yang sama. Ini lebih efektif, seluruh karyawan dikenakan peraturan yang sama. Jadi intinya, ngerti kan kalimat efektif itu, oh harus hemat. Oh ternyata kepadanan strukturnya itu kayak udah berdiri si subjek, predikat, objek tuh udah jelas gitu. Terus contohnya ini banyak ya, walau masih pagi buta, tapi dia sudah mulai bekerja. Nah ini, kalau misalnya ada koma, berarti induk sama anak kalimat. Walau masih pagi buta, dia sudah mulai bekerja. Kayak gitu. Jadi ada beberapa emang kata hubung yang boleh dihilangkan untuk menjadi kalimat efektif. Terus Henry adalah merupakan salah satu murid yang berprestasi. Jadi yang efektifnya Henry adalah salah satu seorang murid berprestasi kayak gitu. Jadi boleh juga ada kayak tadi ada kalau misalnya harus paralel itu harus seperti apa sih? Kalau misalnya penempatan menjelaskan subjeknya itu gimana sih gitu. Di efektif bisa kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kita masuk ke materi ejaan. Ini banyak yang ditanyain gitu. Kalau dulu disebutnya POEBI, kalau sekarang EGD. Sekarang disebutnya ejaan yang disempurnakan. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Mungkin di sini rekan-rekan yang udah melaksanakan tes kemarin bingungnya si posisi titiknya itu gimana sih yang benar, apalagi posisi koma ya. Posisi koma itu sebenarnya untuk dalam suatu kalimat itu gimana sih? Pasti kayak gitu kan. Nah, sedangkan si fungsi simbol ini atau ejaan dalam suatu tata bahasa atau tata kalimat itu fungsinya emang untuk gimana sih anak kalimat itu yang mana, induk kalimat itu yang mana, terus kalimatannya itu seperti apa. Gak mungkin kan kita gini, apakah hari ini
bisa jajan, tanda tanya. Nah, nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi si simbolnya itu ada penekanan lafal atau lisan gitu. Kayak tanda seru juga. Hari ini aku males deh. Nah, itu kan pasti tanda seru. Beda lagi kayak gini. Hari ini aku males deh, nggak tahu kenapa ya. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalnya tanda baca di lisan gampang kan. Tapi kalau misalnya di tulisan pasti masih pada bingung. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini contohnya dulu ya. Nah, ini semua adalah ejaan yang benar. Ejaan yang benar ya, yang sudah sesuai ejaan yang disempurnakan. Nah, ini yang contoh pertama, Ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta ini yang paling mudah gitu. Kalimat pertamanya ada kapital, diakhiri dengan titik. Nah, yang kedua, Ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, gula, kecap, dan minyak goreng. Nah, fungsi si koma ini buat apa coba? Jadi sini. Ada yang mau jawab? Si koma ini buat apa sih di sini? Coba. Ada yang ada yang udah ngerti belum? Kayaknya baca-baca ini lagi pada baca-baca. Jadi si koma di sini Kalau saya belum ngerti, Kak. belum ngerti. Jadi koma di sini itu untuk memisahkan atau apa ya penyebutan biar enggak kalau misalnya di tulisan itu, kalau misalnya di lisan kan gampang ya. Tolong beliin garam, gula, biar ada jeda kalau misalnya dilisankan. Nah, kalau misalnya di koma itu dalam penulisan itu nih kita ke ini dulu. Kita dari titik dulu aja ya, biar berurutan. Nah, penggunaan tanda baca titik di bahasa Indonesia itu banyak. Yang pertama, untuk penanda akhir kalimat. Ini yang paling awam gitu, bukan awam. Bukan awam, ini yang paling sering digunakan dan pasti teman-teman udah pada tahu gitu. Nggak awam, berarti teman-teman ngerti, oh ternyata titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat, suatu penjelasan, kayak gitu. Terus tanda di penulisan bagian ikhtisar atau daftar. Jadi si titik itu juga misalnya kayak gini nih. A titik latar belakang, selanjutnya B rumusan masalah kayak gitu. Jadi untuk sebagai tanda gitu, tanda penulisan bagian. Terus untuk pemisah angka pada penanda waktu jam, menit, dan detik. Nah biasanya ini tuh di bahasa Indonesia itu kalau misalnya titiknya itu fungsinya untuk menerangkan penjelas dipukul gitu kan. Ini ya udah jelasin. Nah terus penunjukan jangka waktu kayak gini. Terus pengungsi di kabupaten itu berjumlah 6.940 orang, memperjelas jumlah. Jadi di titik dikasih titik si 6.000-nya kayak gitu. Terus peran dan penulisan referensi, Kanginan, koma, Manten, titik 2013 titik. Nanti ada ya penjelasannya kenapa komanya di sini. Terus kancil dan buaya. Nah, kalau misalnya titik itu tidak berfungsi atau tidak dipergunakan dalam judul. Terus kayak gini, tidak digunakan pada kepala surat. Nah, terus biasanya dalam surat itu penggunaan titik jarang. Karena si surat itu kan dari atas sampai bawah itu kan menyampaikan sesuatu informasi yang memang di akhir titiknya itu pasti di akhir gitu. Jadi di awalnya nggak akan ada titik dulu, menemukan titik. Lanjut ya, kita ke tanda baca yang lain. Tanda baca seru, nah udah pada paham lah ya, tanda baca seru itu gimana sih di bahasa Indonesia sebagai kalimat perintah. Tanda baca tanya menanyakan sesuatu. Tanda baca titik koma memisahkan bagian kalimat, memisahkan kalimat setara. Tanda baca titik dua, akhir pernyataan lengkap di antara identitas penerbit sesudah kata atau ungkapan dalam teks drama setelah kata yang menunjukkan pelaku. Terus penggunaan tanda baca elips titik-titik itu tulisan kalimat yang terputus-putus menunjukkan ada bagian naskah yang dihilangkan atau sebagai di soal itu sebagai yang dipertanyakan kayak gitu.
Terus ada tanda kata hubung, menyambung huruf kata dan tulisan tanggal, menyambung suku, memjelas hubungan, menyambung unsur kata ulang, merangkal kata depan huruf kapital, merangkai unsur bahasa Indonesia dalam bahasa asing. Nah, tanda hubung itu paling sering juga digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia. Misalnya untuk penyebutan tahun, misal dari 2001 kata hubungnya pakai yang ini, tanda baca yang strip ini sampai 2023 kayak gitu. Terus tanda baca pisah, ini pasti tahu ya, pisah itu untuk apa sih penggunaannya, untuk membatasi penyisipan kata. Terus ada tanda baca kurung, siku, miring, astrosop, petik, tunggal, banyak kan. Tapi sebenarnya pasti yang dipertanyakan teman-teman itu penulisan yang benarnya kan. Kita balik lagi ke contoh. Nah, ini tuh contoh penggunaan ejaan tata bahasa Indonesia yang benar ya. Boleh dibaca dulu biar, oh ternyata ini nih. Nah, kita ke pembahasannya ya, tadi yang koma. Nah, jadi di sini koma itu berfungsi sebagai dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Nah, di sini ibu berbelanja keperluan memasak seperti garam, koma, berarti ini unsurnya satu kesatuan kepadanan tentang barang-barang yang ada di dapur. Kenapa menggunakan koma? Ya tadi untuk memisahkan unsur-unsur. Atau merincikan sesuatu. Kita lanjut ya. Nah, jika tempatnya terlalu sempit, kita tidak akan gunakan tempat itu. Nah, ini adalah induk dan anak kalimat. Tapi di sini anak kalimatnya itu ada di depan karena ingat ya, anak kalimat itu ditandai dengan konjungsi. Di sini konjungsinya adalah jika. Nah, ini komanya kenapa sih harus ada koma tadi? Untuk memisahkan unsur dan perincian sesuatu terhadap kalimat. Nah, di sini kita tidak akan gunakan tempat itu di sini sebagai induk kalimat karena ada kata kita. Nah, induk kalimat itu ditunjukkan dengan subjeknya dulu di awal. Kayak gitu. Nah, bisa juga ini tuh diubah. Maksudnya jadi si induk kalimatnya di depan juga bisa. Jadinya gini, kita tidak akan gunakan tempat itu, koma, jika tempatnya terlalu sempit. Nah, si koma di sini fungsinya itu menjelaskan kalau misalnya si tempat itu sempit, kita itu nggak akan gunain tempat itu, karena tadi untuk menjelaskan sesuatu yang ini perjelas oleh kalimat. Terus kita lanjut ke sini, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, koma, namun, nah, koma di sini itu untuk menjelaskan setelah namun itu harus sebelum koma dulu. Nah, koma itu untuk memisahkan apa sih? Ingat untuk memisahkan, menjelaskan suatu unsur. Terus ini juga, wah ternyata pemandangan di sini tak kalah indahnya. Nah, di sini juga komanya berfungsi untuk kalimat ini ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya masih bingung sama koma itu pokoknya sebelum konjungsi dan sesudah konjungsi. Kayak misalnya gini, oleh karena itu koma. Pasti setelah konjungsi harus ada koma dulu. Tapi beda lagi kalau itu dalam antar kalimat ya. Kalau intra kalimat, nah kayak gini. Jadi si namunnya itu sebelum koma. Nah kayak gini nih. Oleh karena itu koma. Nah beda sama ini. Selain itu kok harus pakai koma. Selain itu koma. Terus misalnya koma karena menyebutkan sesuatu yang disebutkan oleh karena itu. Misalnya selain itu langsung disebutkan kan menjelaskan. Nah kayak ini juga oleh karena itu menjelaskan pasti kita harus merencanakan dengan matang. Beda sama ini, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Si namunnya itu meresap dalam si kalimat ini. Kayak gitu. Terus kayak gini, Jakarta, 13 April 2021. Bisa ini pakai titik, tergantung si kalimatnya awalnya kayak gimana. Dan wilayah Bogor, kilometer 19, Kramat Jati, Jakarta Timur, kayak gitu. Jadi kalau misalnya penulisan pasti yang banyak itu dalam tulisan yang dipertanyakannya itu titik sama komanya, jarang kalau misalnya ditanyain kurungnya gimana, tanda serunya gimana, tanda tanya gimana, enggak, pasti EYD-nya itu yang dipertanyakan kalimat kapital, miring, titik, koma, astrosop juga kadang digunakan untuk bahasa asing. Selain kata miring ya, penulisan huruf miring. Nah, terus ini ada kata
daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu biasanya nama akhirnya dulu, nama kepanjangan dulu, baru koma, terus Anton M. Tapi mungkin teman-teman kenapa sih harus nama kedua gitu? Sebenarnya ini penjelasannya untuk penulisan daftar pustaka itu agak panjang, jadi cuman dilihat contohnya aja ya. Untuk penulisan daftar pustaka yang benar itu kayak gini, nama kedua orangnya, nama kepanjangannya, koma, baru nama depannya, terus penulisan titiknya, ini kayak gini. Jadi komanya itu cuman ada di depan, di namanya doang. Terus ini judulnya, koma, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya ada soal kayak gini tentang daftar pustaka, pokoknya unsur-unsurnya itu kayak gini. Koma dan titiknya itu penempatannya kayak gini. Ini titik ya, terakhir. Nah, untuk tanda seru dan tanda tanya udah pada tahu ya. Terus di sini ada nih yang terakhir tuh ada mempersiapkan perlengkapan berkemah, titik 2, tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Tadi, titik 2 itu untuk menjelaskan suatu unsur yang ingin dijelaskan dalam kesatuan suatu penjelas. Nih, kayak berkemah itu apa sih? Berarti isinya ini. Yang terakhir, kita memerlukan tenda, ransel, jaket, dan pakaian tidur. Nah, yang ini kenapa nggak pakai titik 2? Karena belum tentu ini tuh ingin berkemah. Kayak gitu. Ya, kita balik lagi ke yang titik 2. Titik 2. Nah, titik 2 itu sebagai akhir pernyataan lengkap sesudah kata-kata ungkapan di antara identitas penerbit, drama, dan nah tadi titik 2 itu sebagai pernyataan lengkap. Pernyataan lengkap apa? Pernyataan lengkap berkemah. Nih, mempersiapkan perlengkapan berkemah, titik 2. Berarti ini yang diperluin. Nah, kalau yang terakhir, kita memerlukan tenda, ransel, jaket, dan tempat tidur. Nah, ini belum tentu tentang berkemah. Maksudnya, si koma ini hanya menerangkan sebagai menerangkan suatu unsur yang banyak gitu kan. Kayak gitu. Jadi, tapi kalau misalnya di dalam soal titik 2 itu biasanya untuk penyebutan kayak gitu misalnya. Hewan karnivora, titik 2, harimau, singa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya langsung kayak gini, yang memakan daging merupakan penjelasan misalnya. Nah, baru pakai koma tuh kayak gini. Harimau, koma, singa, mereka adalah hewan karnivora. Nah, kayak gitu biasanya untuk di ejaan bahasa Indonesia. Kayak dintanya, tanda koma itu digunakan saat anak kalimat di depan dan induk kalimat di belakang saja, atau sebaliknya juga bisa. Bisa, kalau misalnya induk kalimatnya di depan, terus koma, terus anak kalimat bisa juga, anak kalimat dulu, koma, terus induk kalimat, kayak gitu. Tergantung si konjungsinya itu di mana letaknya, si subjeknya itu gimana penempatannya, apakah harus ada koma, tapi biasanya harus ada koma kalau induk sama anak kalimat. Lanjut dulu ya. Lumayan banyak ya pembahasannya hari ini. Kayak dikit poin-poinnya, cuman kalau dijelasin cuman nggak detail tuh kasihan ke kaliannya gitu, nanti bingung. Nah, terus ini juga banyak ditanyain ya tentang gagasan utama. Ingat ya, gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya gagasan utama terletak pada kalimat utama yang ada pada awal dan simpulan paragraf. Tapi ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan kesimpulan sekaligus. Ingat, gagasan utama itu sebagai awal ingin menyampaikan yang ingin disampaikan oleh paragraf. Terus si gagasan ini fungsinya kayak gini. Misal ada 8, 6, 7 paragraf. Nah, ini permasalahan kalian. Paragrafnya panjang, pembahasannya banyak, kalian bingung. Ini tuh gagasannya yang mana? Gagasannya itu pasti ada di awal. Ingat, ada di awal. Tapi kalau misalnya di awal bukan tentang menjelaskan sesuatu, misal di awal tuh langsung ke apa ya? Nanti ada contohnya ya. Berarti itu di akhir kayak gitu. Nah, ini ya. Terus ada penjelasannya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi, si gagasan utama ini sebagai tadi ya, koherensi dan koherensinya itu harus nyambung. Apa yang disampaikan dalam setiap gagasannya itu harus logis, harus padu. Dalam setiap paragrafnya harus berkembang. Maksudnya berkembang itu nyambung nggak sih? Paragraf 1 tentang apa? Paragraf 2 itu menjelaskan tentang apanya. 3-nya itu berarti apa? Kayak gitu. Terus ciri-cirinya itu dapat diri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Jadi dari
dari banyaknya paragraf 7 sampai 6 misal, tapi kita udah tahu dari awal gitu, maksudnya yang ingin disampaikan paragraf itu apa sih, udah jelas, misal kayak gini, tentang perubahan iklim. Judulnya udah enak gitu kan, perubahan iklim di Indonesia. Terus nanti kalimat utamanya tuh gini, perubahan iklim di Indonesia. Nah itu tuh udah dari judul udah di spoiler, terus di awalnya udah di spoiler, ya itu gagasan utamanya gitu. Itu paling mudah gitu. Nah selanjutnya berarti harus menjelaskan tentang perubahan iklimnya seperti apa kayak gitu. Berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan secara rinci. Nah ini dikembangkan, setiap kalimatnya berkembang gitu kan. Dari satu kemana, kedua terus ngebahas apa kayak gitu. Dalam satu paragraf biasanya kan ada 5 kalimat, 4 sampai 5 kalimat. Nah, itu harus padu, harus berkembang gitu. Terus kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan biasa dikembangkan. Jadi nggak mendeskripsikan dulu, tapi sifatnya umum. Kalau mendeskripsikan biasanya kayak gini kan, misalnya iklim merupakan, nah kayak gitu. Itu baru mendeskripsikan definisi. Kalau umum itu yang tadi, perubahan di iklim di Indonesia dipengaruhi oleh, nah kayak gitu. Umum sama deskripsi beda ya. Nah ini ada gagasan utama yang terletak di awal itu disebutnya deduktif. Kalau di akhir itu induktif, dan di awal dan di akhir kalimat itu deduktif induktif. Nah gagasan pokok juga ada yang terletak di tengah paragraf. Paragraf ini adalah jenis paragraf deskripsi. Kita langsung ke contohnya. Oh enggak ke contohnya dulu. Nah ini ke istilah. Nah teman-teman jangan bingung nanti kalau ditanyainnya bukan gagasan utama, tapi misalnya gagasan pokok, ide utama, pikiran pokok, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, topik utama, topik masalah, itu sama aja. Yang ditanyainnya tentang gagasan utama, tentang kalimat utama yang ingin disampaikan oleh paragraf, yang ingin dikembangkan setiap paragrafnya. Intinya itu. Jadi kalau misalnya ditanyain inti paragraf, iya apa sih ya, ini kayaknya belum dipelajarin deh, ini nggak dibahas deh sebelumnya. Itu hanya istilahnya saja. Maksud yang dipertanyakan soalnya ya sama aja gitu, tentang gagasan utama. Kayak gitu. Jadi jangan bingung ya, di bahasa Indonesia itu banyak istilahnya. Kak, kalau penulisan angka 1 juta rupiah yang benar itu bagaimana ya, Kak? Untuk 1 juta rupiah itu di Indonesia biasa kok pakai titiknya 1.000.000 kayak gitu kalau di penulisan bilangan. Tapi kalau misalnya di lisan untuk huruf ya 1 juta rupiah gitu aja. Kalau misalnya di matematika yang benar itu, nah itu udah dijawab. Betul, kayak gitu. Nah ini ada koma di akhirnya itu, tergantung, maksudnya tergantung itu kalau misalnya di soal matematika, kalau misalnya ditanyain tentang 0 setelah koma ditanyain, berarti harus kayak gitu juga selanjutnya. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia, langsung gitu ke bentuk ke nominalnya, pembilangannya gitu. Kalau penulisan kalimat 1 juta rupiah, enggak 1 juta ribu rupiah. Lanjut ya, gitu ya. Nah ini kita masuk ke contohnya. Bentar ya, nanti kita ke bilangan ya. Ternyata bilangan jadi bingung juga ya. Nah, ini paragraf deduktif adalah paragraf dengan pola umum khusus, yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat utama diikuti dengan kalimat penjelas. Nih, jadi untuk di deduktif itu kalimat umum dulu khusus, jadi bukan mendeskripsikan dulu nih contohnya. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, itu gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah internet sangat bermanfaat bagi manusia. Karena dari situ kita udah tahu, oh ternyata kalimat selanjutnya, paragraf selanjutnya akan menjelaskan tentang internet. Kayak gitu. Ngerti ya? Lanjut ya. Paragraf induktif yakni paragraf dengan pola khusus umum, yaitu paragraf yang dimulai dengan kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Contohnya, menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Nah, ini merupakan mendeskripsikan sesuatu. Berarti ini ada di mana? Ada di akhir. Nah, baca di akhir, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, gagasan utamanya itu ini. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Kenapa bukan yang ini? Yang ini karena enggak menyampaikan suatu gagasan. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Terus apa, siapa gitu kan. Nah, ini ada di akhir.
si gagasan utamanya. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Ngerti nggak dari sini? Maksudnya mendeskripsikan itu gimana? Maksudnya umum itu gimana? Maksudnya khusus itu gimana? Terakhir, paragraf deduktif-induktif disebut juga dengan paragraf campurannya, itu paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal dan akhir paragraf. Nah, ini contohnya. Bagi orang Indonesia, nasi adalah makanan pokok. Ini intinya. Nah, ada juga bisa di sini. Nih, bisa kalau misalnya deduktif itu biasanya di sini. Kayak simpulan gitu sih gagasan utamanya tuh. Oleh sebab itu, nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Jadi ini di awalnya bagi orang Indonesia nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Terus ini di akhirnya juga ada penjelasan lagi. Oleh sebab itu nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah ini ya contoh gagasan utama. Kalau yang deduktif itu pasti ada di awal tentang umum, gampang. Kalau induktif itu ada di akhir karena menjelaskan sesuatunya pasti kalau misalnya induktif itu awalnya pasti kayak gini, mendeskripsikan dulu sesuatu. Lanjut ya. Nah, terus katanya ada yang nanyain tentang amanat cerita atau pesan moral cerita. Sebenarnya ini mudah ya untuk kalau misalnya kalian kuncinya nih ya, kalau di bahasa Indonesia itu kalian tinggal baca. Tinggal baca soalnya apa, yang dipertanyakan soalnya itu apa sih, pengen apa sih si soalnya itu, kayak gitu. Jadi jangan fokus ke teksnya dulu, karena teksnya pasti panjang. Teksnya panjang, yang ditanyain cuma satu, misal. Teksnya ada 8 paragraf, yang tadi cuma satu. Penyebab banjir adalah cuman itu kan intinya, sedangkan misal dari ke-8 6 paragraf itu ngejelasin dulu banjir itu dari etimologi apa, banjir itu disebabkan oleh apa, sedangkan intinya cuma satu, intinya cuma ada di ujung misal kayak gitu. Jadi ini sama amanat cerita atau pesan moral cerita itu harus dibaca dulu paragrafnya, teksnya. Tapi baca cepatnya itu maksudnya kalau pengen tahu itu dari pesan moral itu tergantung gitu kan, tergantung itu maksudnya si ceritanya itu gimana sih, sepanjang apa sih disampaikan oleh paragraf atau dari sudut pandang si penulis kayak gitu. Nih kita langsung ya. Pesan moral adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca cerita yang dibuatnya. Pesan ini sifatnya bisa berupa nasihat dan pembelajaran penting. Sehingga dalam membuat cerita, seorang penulis harus memiliki kemampuan untuk membangun pesan atau amanat di dalamnya. Sehingga cerita ini memiliki isi dan bukan hanya sekadar tulisan yang menghibur dan enak dibaca saja. Dalam menciptakan amanat, seorang penulis harus pandai membaca jalan cerita dan membuat punya pesan mendalam, sehingga pembaca merasakan sensasi realistis dalam cerita yang dibaca dan memetik pelajaran berharga dalam cerita tersebut. Jadi buat pesan moral itu menurut saya udah dipelajarin di SMP sama SMA. Kita membaca suatu cerita udah tahu kan, oh maknanya pesannya itu ini, oh yang ingin disampaikan penulisnya itu ini. Kayak cerita Malin Kundang, kita kan udah tahu berarti kita nggak boleh melawan orang tua, nggak boleh durhaka sama ibu kayak gitu kan, nggak boleh lupa dengan jerih payah apa yang diusahakan orang tua kayak gitu. Gak diceritain kita harus ngapain gitu kan diceritanya, tapi kita harus tahu pesan yang disampaikan oleh ceritanya gitu. Nah ini biasanya pesan moral itu ada disampaikannya itu 3 menggunakan tokoh dalam cerita. Misalnya gini, si kancil merupakan hewan yang sangat lincah kayak gitu. Berarti maknanya apa? Oh ternyata kita amanatnya itu kita tuh harus aktif ke si kancil, misal kayak gitu. Misalnya kalau misalnya disampaikan oleh tokoh, terus menggunakan dialog dalam cerita. Nah dialog dalam cerita itu biasanya kayak gini, sungguh sangat malang nasibku kayak gitu. Aku sendiri di sini setiap malam aku menunggu belas kasihan. Berarti apa pesan moralnya? Dialognya udah jelas. Berarti di situ pesan moralnya jangan mudah menyerah. Ternyata hidup bersosialisasi itu sangat penting kayak gitu. Ternyata si tokoh itu malang nasibnya, maka itu kita harus banyak bersyukur kayak gitu. Terakhir, menyusun alur cerita adalah cerita yang baik. Di sini biasanya diceritain dulu penulisnya itu menyampaikan soalnya dalam pesan moralnya itu lewat alur cerita yang baik. Jadi misalnya alur cerita atau jalan cerita perlu disusun dengan seksama. Jadi harus dibaca rinci banget. Tapi biasanya pesan moral yang dipertanyakan itu kalau nggak dari tokoh, dari dialog gitu, itu pasti yang paling mudah.
Nah, ini ada contohnya. Misalnya, penulis ingin membangun tokoh bernama Chandra yang lahir dari keluarga dengan perekonomian terbatas. Chandra digambarkan punya ketekunan dan disiplin tinggi. Di akhir cerita, tokoh digambarkan bisa menduduki jabatan. Nah, kayak gini misalnya alurnya itu pertamanya si tokohnya itu ada di bawah dulu, terus ujung-ujungnya happy ending. Berarti apa pesan moralnya? Mudah juga untuk ditebaknya. Kalau untuk pesan moral ini mudah ya, maksudnya kalau kita udah baca soalnya, teksnya, ngerti gitu apa yang ingin disampaikan si pesan moral itu, si dan pesan atau amanat dalam cerita tersebut. Kayak gitu ya, berarti ini pesan moralnya, oh ternyata hidup itu nggak boleh gak ada yang serba instan, nggak boleh pantang menyerah, kita tuh harus perih dulu, harus ada di bawah dulu, baru bisa ada di atas gitu pesan moralnya. Oke, nah ini ciri-cirinya ada di akhir cerita, disampaikan secara jelas, tersirat melalui tokoh. Jadi kalau pesan moral itu kalau nggak dari dialog, pasti dari tokoh. Kayak gitu. Nah ini ada contohnya. Ada tentang Timun Mas, ada satu cerita rakyat yang sangat populer didengar oleh seluruh anak Indonesia. Ini tentang raksasa sama Timun Mas kan, tentang anak yang muncul dari Timun Mas terus tumbuh jadi wanita cantik gitu kan, cantik jadi kembang desa. Nah, amanatnya katanya kalau kita itu nggak boleh jahat sama siapapun, harus tetap baik. Nah, di sini kan Timun Mas baik ya sama si raksasa itu, tetap baik, makanya dikasih dikasih imbalan yang baik juga gitu. Jadi intinya kita nggak boleh zat orang seenaknya, kita tuh harus tetap hidup kalau di Bandung mah sauyunan gitu kan, ramah tamah ke siapapun harus baik, harus someah. Someah itu maksudnya budinya harus baik, harus murah senyum kayak gitu. Oke, sebelum lanjut kita tadi ada banyak yang nanya tentang penulisan bilangan ya. Bentar ya, kita aku liatin dulu biar nggak pada bingung. Masih pada bingung di koma sama titik. Karena Tiu nggak terlalu banyak materinya, bentar ya. Tanda baca. Bentar ya, tunggu dulu. Sambil nunggu kain, info aja buat yang tadi nanya record. Senang aja record di-share nanti ya habis nanti sore. Nanti sore recordnya di-share di channel YouTube Nyauri Digital. Jadi buat yang telat join atau yang nggak bisa join sampai selesai karena yang lagi kerja atau apa ya, cuma di sela-sela waktu istirahat sekolah atau segala macam, nanti tonton aja recordnya di channel YouTube Nyauri Digital. Terus buat yang nanya materi atau PPT yang sekarang lagi dibahas, itu hanya di-share dan diberikan kepada siswa Bimbel Digital ya, yang siswa Bimbel berbayar sama yang paket premiumnya. Jadi kalau yang dari siswa grup umum, itu nanti tinggal tonton ulang aja recordnya di channel YouTube-nya Udah Digital. Jadi yang nanti dapat materinya hanya siswa yang paket Bimbel Premium sama yang berbayar ya. Kalau yang umum cuma nanti dapat recordnya aja di channel YouTube-nya Udah Digital. Untuk link YouTube-nya nanti di-share kok. Udah ganti belum ininya tampilannya? Udah Kak, aman Kak. Ya, siap. Maaf ya, tadi dicari dulu filenya. Nah, ini penulisan ejaan, angka, dan lambang bilangan. Pertama ada penggunaan angka. Nah, penggunaan angka, lambang, bilangan, atau nomor. Nah, ini gampang ya. Kalau misalnya penyebutan kayak gini tuh, pemisahnya berarti harus pakai koma. Terus angka Romawi itu kayak gini. Terus tadi yang ditanyain tuh uang ya, nilai uang. Nah, nilai uang tadi ada yang betul, jawabnya siapa? Tadi itu siapa ya? Tadi ada yang jawab betul ya. Nah, nih ada contohnya Rp 5.000. Ternyata pakai ini penulisan bilangan kayak gini. Nilai uangnya kayak gini. Terus tadi ada
Ada yang nanya lagi, bentar ya. Nah, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, tulisannya harus tepat. Nih, contohnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar, RP-nya itu ternyata nggak pakai titik. Ini nggak ada spasinya, maaf ya. Kayak gini. 999 dan 75 per 100 rupiah ini kalau misalnya dalam suatu materai. Tapi kalau misalnya bilangannya bulat, ya berarti RP 1 juta kayak tadi ya. Kayak gitu. Jadi nggak pakai titik ya. Udah kejawab? Setelah RP dikasih spasi, kan Kak dikasih ini kayaknya terlalu mepet karena PDF jadi belum sempat diedit lagi. Kalau untuk tulisan nama gelar yang benar itu bagaimana? Oke. Untuk yang bilangan udah kejawab belum? Jadi setelah RP itu nggak pakai titik tapi pakai spasi. Terus kalau di bahasa Indonesia itu kayak gini. Bilangan cacahnya dulu terus pakai koma. Oke. Udah kejawab ya? Kita ke pemakaian huruf. Bentar ya. Dan ya di ini dulu. Sambil nunggu Kain menyiapkan materinya, nanti jam 1 kita ada Zoom lagi ya, Zoom TIO yang numerik. Jadi kegiatan hari ini TIO aja. Kalau kemarin kan ada TWK, hari ini TIO. Nanti di weekend baru ada TKP. Jadi sekarang ada TIO verbal, nanti jam 1 atau nggak sore, mungkin jam 1 sih, ada TIO numerik ya. Oke, lanjut Kain. Ya, Kak, maaf ya. File ini misah-misah. Nah, ini untuk nama gelar tuh kayak gini. Ini nama depannya misalnya nggak tahu ini namanya Broto mungkin ya. Broto Ratu Gali SE, koma, karena S-nya itu harus kapital. S-nya itu sarjana, titik, N itu berarti apa? Ekonomi, titik. Beda sama SPD saya ya. Nih SPD. SPD. Kalau SPD itu nama dulu Iin Parhaini, koma, S, kapital, kok berubah. Nah, masih ini belum tampilannya masih yang ejaan belum? Belum Kak, masih tanda baca Kak, EYD2. Masih Ya. EYD2. Nah, ini terus ada Nyonya Hazijah, MA. Terus ada juga yang gelarnya banyak itu disesuaikan aja. Maksudnya kalau misalnya SPD, kalau misalnya udah S2 berarti MPD. P-nya tetap kapital, D-nya tapi kecil. Bentar ya, ada kalau nggak salah ada kok PPT-nya. Jadi nama dulu, terus koma, terus gelar. Nah, kenapa harus ada koma? Karena gelarnya tuh nanti setelah koma itu harus kapital dulu. Nah, setelah itu ada yang kecil, ada yang langsung kapital. Kayak gitu. Bentar ya. Ada yang mau tanyain lagi nggak seputar ejaan biar sekalian? Ada yang tanyain seputar ejaan? Lanjut aja Kak, mungkin nanti aja di akhir. Lanjut ya. Biar dapat Oke. ilmunya dulu. Oke. Berarti udah ya untuk penulisan gelar itu pasti diakhiri dengan
diakhiri dengan diawali dulu dengan koma, baru diakhiri dengan titik. Terus lihat lagi gelarnya tuh apa sih gitu. Apa gelarnya harus kapital semua atau ada huruf kecilnya kayak SPD itu D-nya huruf kecil kayak gitu. Udah ke PPT lagi belum? Rada loading di sini. Belum ya? Belum Kak, masih loading. Nah, udah belum? Udah Kak. Nah, nih kayak gini ya. Nah, ini pasti koma dulu, terus sarjananya pasti kapital, terus titik, pendidikan P-nya kapital, D-nya kecil. Terus ada lagi yang kecil tuh SS, sarjana sastra. S-nya besar, S-nya kecil. Kayak gitu. Ngerti ya? Jadi siapa yang nanya? Kita lanjut ke Tiu ya. Ini beberapa menit terakhir. Untuk Tiu kayaknya udah pada paham. Maksudnya untuk materi analogi, untuk materi antonim sinonim udah beres ya. Nah, banyak yang bukan kejebak sih, tapi katanya kejebak di soal yang analogi. Untuk yang soal analogi itu sebenarnya karena kalian udah memahami sinonim, udah memahami pembendaharaan kata, makna kata, harusnya di analogi itu beres karena kalian udah memahami ruas kiri dan ruas kanan, kesebatan kata, ruas kiri dan kanan. Kita ke ininya dulu, pembahasannya dulu. Nah, jadi untuk yang TIU ini, yang pertama analogi. Nah, analogi itu kemampuan seorang dalam mengetahui persamaan hubungan antara dua kata. Jadi di sini karena udah di sinonim sudah paham, harusnya di analogi itu tinggal dikembangkan gitu, walaupun emang agak susah ya untuk memahami ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, bentuk penilaian induktif di mana kesimpulannya mengenai sesuatu kejadian, orang, objek, atau kemiripan lainnya. Misalnya kayak gini. Cantik, bunga. Berarti apa? Itu ada subjek, benda sama kita. Sama orang kan? Kata sifat, cantiknya kita, kata sifat. Bunganya apa? Kata benda. Nah, maksudnya apa sih cantik sama bunga? Itu sama maknanya tuh enak dilihat. Berarti itu tentang wanita. Misal ruas kanan misalnya tentang wanita. Terus kita tinggal mikirin ruas kirinya. Ruas kirinya mau kayak gimana? Ruas kirinya misal apa ya? Yang sepadan apa ya? Ruas kanannya misal harum, mahal. Misalnya ini tentang kesepadanan perempuan misalnya. Jadi cantik, bunga. Terus ruas kirinya wangi, mahal. Berarti maksudnya di ruas kiri ruas kanan itu wanita itu kalau misalnya wangi itu ternyata mahal dan cantik itu seperti bunga kayak gitu. Nah, itu maksud dari orang atau objek ya. Jadi dari satu kesatuan objek sama orang itu asal maknanya apa, maknanya ketahuan, kita harusnya udah ngerti kayak gitu. Nah, pola perbandingan kata-kata yang sepadan, kata-kata di ruas kanan memiliki kesamaan pola dengan kata-kata di ruas kiri. Jadi walaupun ruas kanan, ruas kiri misalnya benda mati, nggak memungkinkan ruas kanannya bukan benda nggak mati juga nggak apa-apa. Yang penting sepadan, yang penting maknanya sama, sinonimnya sama. Pola perbandingan dari masing-masing kata akan sangat menentukan kesepakatan dari padanan kata yang akan dipilih. Umumnya ruas kanan itu sebelum dan ruas kiri itu sesudah, memiliki kesamaan pola, sehingga jika dimasukkan dalam kalimat kata-kata di ruas kanan dengan kata-kata di ruas kiri akan menjadi kalimat yang sepadan. Nah, buat ini ciri-cirinya kayaknya udah paham deh maksudnya. Kita langsung ke ini dulu ya. Nah, ini ada analogi induktif. Induktif itu fenomena yang sama, maksudnya benda yang sama, yang rata gitulah, sinonimnya yang sama. Kayak contohnya pilot pesawat, benda mati kan. Terus supir mobil. Jadi ada subjek, ada predikat istilahnya mah. Jadi ada pilot, ada subjeknya, predikatnya atau benda atau objeknya itu si pesawat. Nah, ruas kanannya itu ternyata ruas kirinya itu sama. Tentang subjek dulu, baru objek kayak gitu. Terus ada deklaratif. Kalau deklaratif itu belum tentu sama gitu. Maksudnya ruas kanan nih.
Sinergitas negara kepala negara sama dengan sinergitas pikiran sama dengan manusia. Jadi nggak sama kan? Tapi sepadan gitu. Pasti ini pada bingung, langsung ke contohnya dulu. Nah ini saya pakai soal yang awal banget, awal TIU yang awal banget. Nah di sini ada dua kata yang harus dicari gitu kan. Di sini ruasnya baju, kancing. Berarti apa? Nih kita pahami dulu sih maksud baju sama kancingnya. Nah kancing itu digunakan untuk bagian baju, sedangkan nah berarti di sini kita harus apa sih di sini kita harus bagian menutup. Berarti kita tinggal cari jawaban yang emang benda yang emang tertutup apa yang bisa terbuka kayak gitu. Nah jawabannya itu B ya. Sedangkan kunci digunakan untuk menutup pintu. Nah kita pahami dulu ruas yang ditanyakan. Apa yang dimaksudkan dalam ruas sebelumnya. Nah kalau analogi itu kayak gitu. Jadi pikiran nalarnya udah mulai meningkat dari sinonim yang harus memahami sesuatu, jadi harus mulai mengembangkan apa yang ingin ditanyakan dalam soal persamaan bahasa atau tata bahasanya, pembenaran katanya. Lanjut, di sini ada humor komedian sama yang ditanyakan tuh dua pola atau dua kata yang sama. Humor komedian. Kita pahami dulu maksud dari humor sama komedian. Di sini humor berkaitan dengan komedian, sedangkan heroisme berkaitan dengan epic. Nah, berarti jawabannya ini. Kita pahami dulu ruas yang ini dipertanyakan aja. Baru kita bisa paham. Contoh yang mudahnya, api panas. Berarti apa jawaban ruas kirinya? Ruas kanannya. Sesudahnya. Air dingin. Kayak gitu kan. Jadi kita pahami dulu apa yang ingin dipertanyakan dari ruas sebelumnya. Kalau udah paham, gampang untuk mencari jawabannya. Nah, terus ini ada yang kayak gini, ada yang 3, ada yang ditanyain juga, ada yang bertanya juga. Ternyata yang 3 tuh banyak muncul. Gak usah bingung karena ini tuh tinggal cari satu. Tinggal cari satu jawaban. Di sini darat, mobil, udara berarti apa? Udara berarti jawabannya nih ya, darat, mobil. Oh, ternyata mobil itu adanya di darat. Transportasi mobil ada di darat, sedangkan pesawat terbang ada di udara. Berarti jawabannya pesawat. Gampang kan? Kalau misalnya udah 3 deret gini tuh, kita tinggal nyari satu kata. Juga sama. Lebah, madu. Berarti apa? Cendrawasih apa? Lebah, madu. Oh, madu itu madu itu dihasilkan oleh lebah. Lebah itu menghasilkan madu. Di sini kita bayangin aja cendrawasih itu gimana sih? Oh, bulunya bagus gitu. Berarti di sini menghasilkan bulu yang bagus. Tapi bukan berarti cendrawasih bisa diambil gitu ya, maksud maknanya itu penghasil yang unik gitu kan. Kayak gitu ya. Terus ada lagi analogi yang kayak gini. Nah, ruasnya di ruas kiri, ruas kanan itu masih bolong-bolong. Nah, ini tuh gampang juga sebenarnya. Sepatu garpu. Oh, berarti apa yang harus digunakan? Oh, ternyata apa manfaatnya? Kayak gitu kan. Apa benda yang digunakannya? Padanan kata tersebut menentukan pada hubungan kata kerja pada suatu benda. Sepatu berhubungan dengan aktivitas berjalan, sedangkan garpu dengan aktivitas makan. Paham? Jadi pahami dulu apa maksud si kata bendanya. Sepatu garpu, oh kata benda nih. Oh ternyata sepatu tuh diinjek, oh garpu tuh buat makan. Kayak gitu. Terus pasti ada juga yang 3 kata. Nah 3 kata juga mudah. Sekolah, siswa, belajar. Oh berarti kalau misalnya ada sekolah berarti ada siswa. Ada siswa berarti harus belajar. Nah padanan kata tersebut adalah sekolah digunakan oleh siswa untuk belajar. Maka ruas selanjutnya adalah laboratorium untuk ilmuwan untuk meneliti. Jadi teman-teman untuk analogi itu ingat, pahami dulu apa yang dimaksudkan objeknya, kata bendanya, dan kata sifatnya. Paham ya? Terakhir, silogisme. Nah, penarikan silogisme. Untuk penarikan silogisme itu, teman-teman juga harus mulai menalar secara logis juga. Tadi udah beberapa kali disebutin kalau di kalimat efektif harus logis, berarti di penalaran atau di penarikan silogis juga harus logis. Nih, silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan deduksi. Silogisme mengajarkan kepada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, tajam. Jadi maksudnya kita itu harus langsung menyimpulkan sesuatu dengan tanggap. Jadi kita tuh harus dari premis 1, premis 2 itu kita harus paham apa yang ingin ditanya, apa yang harus dihasilkan dari premis sama premis 2. Ini ganti PPT aja ya karena biar cepet.
pakai PPT yang sebelumnya aja ya. Nah, untuk memahami dulu silogisme itu, teman-teman itu harus paham dulu tentang rumusnya, tentang simbolnya. Setelah paham itu, jadi mudah gitu untuk menentukan apa yang ingin dipertanyakan dalam soal. Tapi ya, silogisme yang dipertanyakannya pasti simpulan hasil dari premis 1, premis 2 gitu kan. Ada premis mayor, ada premis minor, terus ada konklusi. Konklusi itu simpulan dari premis-premis sebelumnya. Ada juga bentuk yang memang harus ada kata tidak, harus ada konjungsi dan atau jika maka, atau biimplikasi. Nah, tergantung kalau misalnya katanya ada kata jika, berarti itu termasuk simpulan implikasi. Nah, kalau misalnya ada kata dan, berarti itu konjungsi. Kalau misalnya tidak, berarti itu negasi awalnya, berarti ada kata tidak juga. Nah, biasanya di silogisme itu rentan premisnya 1 sama 2. Tapi karena katanya kemarin tuh ada sampai 4 rentan premis. Itu tuh sama aja sebenarnya. Anggap aja nih, 1, 2, 3, 4 pasti kan berjejer nih. Anggap premis 1 sama premis 2-nya itu premis 1. Premis 3 dan 4-nya itu premis 2. Biar apa? Biar teman-teman tuh mudah. Karena premis 1, premis 2 itu, karena silogisme itu nggak akan beda jauh sama premis 1, premis 2. Jadi kenapa nih ada 4 premis nih, ngejebak banget sebenarnya. Soal mana yang nggak menjebak gitu kan maksudnya. Jadi teman-teman tuh harus pinter-pinter menentukan sesuatu. Oh, ini ada 4 premis nih. Oh, premis 1, premis 2-nya premis 1. Premis 3, premis 4-nya premis 2. Gitu. Tinggal nentuin simpulannya. Oh, ternyata itu ini tuh tentang kuantor universal. Berarti harus ada menunjukkan kuantitas. Berarti harus ada kata semua. Kayak gitu. Paham ya? Kebayang nggak? Nih, kayak gini. Nih contohnya ya. Bisa ini premis 1. Hari ini turun hujan, hari ini tidak turun hujan. Ini gampang sih, ini ingkaran negasi. Yang dipertanyakan itu pasti ada kata tidak. Terus, kalau misalnya ada 4 premis itu, biasanya katanya diawali semua pegawai negeri adalah bla 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 bla. Pegawai negeri adalah biasanya disebutkan dengan kuantitas atau penyebutan adalah. Terus yang dipertanyakan kemarin tuh sebenarnya saya lihat itu di silogisme itu gak ada masalah dalam jawabannya apa, tapi ternyata ada 4 premis yang hadir gitu kan. Sebenarnya karena seringnya dikasih contoh soal 2 premis gitu kan, jadinya bingung gitu kan maksudnya. Kayak gitu. Kaisan mau nambahin nggak? Kayaknya dari aku cukup. Nambahin apa Kak? Materi Kak? Biar kaiin aja. Nah, untuk sebenarnya untuk silogisme itu nggak akan cukup sih penyampaiannya. Jadi kenapa aku cuman ngasih tahu kenapa bisa jadi ada 4 premis gitu kan yang kemarin dipertanyakan di hasil rekapan kemarin tuh ternyata bukan ada 2 premis, ternyata ada 4 premis. Nah, pokoknya kuncinya gitu aja. Anggap aja premis 1 sama premis 2 itu premis 1. Nah, premis 3 sama 4-nya itu premis 2. Jadi biar gak bingung menentuan nyari kesimpulannya kayak gitu. Untuk silogisme itu kalau dibahas agak banyak ya, agak panjang. Tapi nggak akan beda jauh si pertanyaannya itu diawali dengan kata semua. Gimana? Udah cukup? Ada yang tanyain lagi? Untuk Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya, kenapa? Berarti tahun ini ada analogi ya? Ada, pasti ada. Oh, siap, Kak. Analogi ada, silogisme pasti ada di tes TIU. Pahami ya. Kalau misalnya kamu udah paham tentang antonim silogisme, antonim sinonim, aman kok. Jadi tinggal memahami tadi kalau yang analogi, berarti memahami ruas kiri dan ruas kanan. Memahami bentuk katanya, memahami bentuk objeknya, memahami makna apa yang ingin dipertanyakan dalam si maksud objeknya. Gitu. Semangat ya. Kurang paham silogisme. Ya, aduh waktunya. Tadi kita fokus ke TWK, maaf ya. Nanti yang silogisme bisa ditonton lagi record Zoom tentang silogisme di channel YouTube-nya Udah Digital. Banyak kok, silogisme udah beberapa kali dibahas. Terus juga waktu itu pernah sekali kita
Zoom fokus ke silogisme, ke spesialis silogisme. Ayo sebelum ditutup, ada yang menanyakan lagi? Kak, izin bertanya. Boleh. Biasanya itu, misal saya tryout itu untuk soal silogisme, itu soal kalimatnya negasi dari konvers menunjukkan seperti itu, Kak. Bukan kesimpulan dari premis-premis tersebut. Kadang inverse dari implisit gitu. Itu waktu SKD kemungkinan keluar nggak ya, Kak? Kak Isan gimana? Kalau SKD kemungkinan model kayak gitu nggak keluar ya. Kalau SKD paling cuma langsung ditanyakan kesimpulan. Kesimpulan. Cuma atau enggak Baik. kadang cuma salah satu aja, misalnya kayak negasinya aja atau apa namanya inverse-nya aja kayak gitu. Jadi cuma salah satu, nggak sesulit yang di tryout. Karena kadang kalau di tryout HOTS itu yang berbayar, mereka emang sengaja kayak platform-platform itu bikin soal yang HOTS biar apa? Biar menjual gitu, biar menarik perhatian kita gitu. Wah ini soalnya HOTS nih, kayak gitu. Jadi orang pada mau ikutan tryout di situ kayak gitu. Baik, Kak, terima. Kayak di Horia Digital aja, kayak di TIU-nya juga kadang yang di numeriknya kita kadang bikin soalnya HOTS dan unik gitu. Kayak di deret juga dibikin pola yang HOTS gitu kan. Terus juga kayak silogisme dibikin kata-kata yang membingungkan gitu. Terus yang di analogi kayak yang tadi yang luas kiri luas kanan itu kita kadang pernah nyampe 4 kata gitu kan. Biasanya kan cuma 2 atau 3 doang. Kalau di SKD itu cuma paling 2 kata atau enggak 3 kata. Ya udah dijawab pernah nyampe 4 kata gitu. Biar apa ya, kalau yang misalnya itu paket berbayar, saat berbayar biasanya biar menjual, biar orang pada mau ikutan daftar. Paling yang hot itu di TWK sama di TKP. Kalau SKD itu kalau TWK sama TKP itu baru ngalatnya susah. Kalau di TIO paling kalau matematika kalian hafal rumusnya udah enak gitu. Kayak seperti itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Sama saran aja, kalau lagi SKD karena nggak ada nilai minus, jadi kalau sesulit apapun kalian jawab aja gitu. Tapi kalian kerjakan dulu yang mudah, kan tiap orang passionnya beda-beda kan, ada yang jago di TWK, ada yang jago di TIO, ada yang jago di TKP. Kalian kerjakan dulu bagian yang menurut kalian mudah. Misalnya kalian mudah di TIO ya kerjakan TIO dulu. Kalian mudah di TWK kerjakan TWK dulu. Kalian mudahnya di TKP ya kerjakan TKP dulu gitu. Nanti setelah itu baru kerjakan yang lain. Yang sulit ditinggalin dulu aja, ditaruh di akhir. Nanti kalau udah ada sisa waktu, baru kalian kerjakan yang soal-soal yang sulit. Usahakan jangan sampai kosong, karena kan gak ada nilai minus. Jadi kayak siapa tahu itu kalian beruntung lah gitu kan, dapat keberuntungan, dapat poin gitu. Kalian jawab asal ternyata benar kayak gitu. Jadi jangan sampai ada soal yang kosong jawabannya. Isi semua aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nilai paling aman itu untuk SKD kira-kira berapa ya, Kak? Sebenarnya kalau nilai paling aman itu ya di atas 400 sih. Kalau mau aman. Gitu. Atau enggak ya target aja kalian 450 lah. Cuma kan balik lagi ke setiap sekdian. Kadang kan setiap sekdian kan nilai minimum sama nilai maksimalnya kan beda-beda kan. Ya pertama kalian harus lolos dulu passing grade. Targetnya itu kalian lolos passing grade dulu lah. Karena kalau skor kalian tinggi tapi salah satu ada yang nggak lolos passing grade ya otomatis kan gugur gitu kan. Tuh. Ya kalian harus punya target dapat skor yang setinggi-tingginya dan di atas passing grade semua kayak gitu. Misalnya Abang waktu di tahun kedua itu di tahun 2019 Abang dapat skornya tinggi 420 atau 430. Tapi Abang gagal di TKP, kurang 1 poin aja. Ya harus lewat PG semua. Itu yang masih banyak tanyakan kalau passing grade itu gimana sistemnya gitu kan. Kalau skor tinggi kadang dia nanya, "Kak ini skornya tinggi kok nggak lolos nggak lolos pemeringkatan gitu. Ada skornya rendah tapi ikut pemeringkatan kayak gitu." Dilihat dulu skor tiap subtesnya gitu, lolos passing grade apa enggak. Kalian dapat skor 440 misal gitu kan, tapi ternyata TKP-nya kurang 1 poin atau TWK-nya kurang 5 poin gitu kan, salah satu yang nggak lolos, ya udah kalian nggak lolos. Jadi minimal untuk pemeringkatan itu satu harus lolos passing grade dulu tiga-tiganya. Gitu kan. Passing grade TWK kan 65, TIO kan 80, TKP 156.
salah satu kalian yang nggak lolos passing grade, ya udah gugur gitu. Mau skor kalian tinggi tetap aja gitu kan. Misal TWK kalian benar semua, TWK 150 poin. Terus TIO kalian benar semua 175 poin. Tapi TKP-nya kurang 1. Kan misalnya kalian dapat 155, kan passing grade-nya 156 kan. Ya udah nggak lolos. Padahal kalau di total kalian tuh udah dapat 400 lebih itu. 430-an itu. Gitu. Jadi pertama kalian harus lolos passing grade dulu, kedua baru dapat skor tinggi-tinggian lah gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan mengenai materi atau SKD sebelum ditutup? Atau mungkin kalau yang silogisme kan masih banyak tuh yang silogisme. Nanti mungkin Kain bikin rangkuman materi aja Kak, ya PDF gitu tentang silogisme. Ya. Bikin rangkuman materi tentang silogisme. Dari via itu aja Word atau enggak PDF. Ya. Oke, sampai sini yang tanyakan lagi. Ini kalian pada tesnya tanggal berapa aja? Yang ada beberapa yang tes hari ini ya. 19, Kak. 19 masih lama lah. Besok, Kak. Oh, Indra ada yang besok ya. Kebanyakan tanggal 12 ya. Saya cek di Kemenhub. Oh. Kalau yang paling lama, yang paling aman itu yang daftar STAN. STAN masih lama banget gitu. Kalau yang STAN kata saya nunggu hasil UTBK, Kak. Iya emang, karena makanya masih lama banget. Karena kan ya paling akhir dia. UTBK juga keluarnya kan juga masih lama itu info UTBK. Masih pertengahan Juni. Gitu. Ya jadi masih lama banget. Itu juga setelah UTBK keluar juga tanggalnya nggak langsung keluar itu. Jadi paling 1 minggu setelah hasil UTBK keluar baru tuh muncul tanggalnya, tanggal berapa aja yang ujian. Ya kayaknya ya TBK tanggal 20 yang pertengahan lah. Antara tanggal segitu kan tanggal 20 masuk kayak minggu-minggu pertengahan itu 15 sampai 20. Ya masih pertengahan Juni lah kan. Jadi paling nanti kalian yang STAN itu dapatnya di tanggal 25 paling. Atau enggak nanti di awal bulan Juli. Masih lama itu. Yang kasihan tuh yang daftar STIN. STIN cuma 2 hari doang. Kemarin sama sekarang. Udah tuh. Yang paling cepat cuma STIN doang. Kalian persiapin aja matang-matang. Jangan panik, jangan ketakutan. Terus juga kalau ada AFR, jangan terlalu dipercaya banget. Gitu kan. Jangan terlalu 100% dipercaya. Karena kan takutnya ada info yang salah kan. Itu juga paketnya kan berbeda gitu. Jadi takutnya ada materi yang berbeda. Dari Erlin, yang tahu buka pendaftaran CPNS tanggal berapa? CPNS masih nanti ya, masih lama. CPNS itu mesti setelah mandiri. Setelah ujian mandiri PTN tuh biasanya muncul. Itu pokoknya setelah seleksi selesai baru ada CPNS gitu. Alia, Kak, tips untuk cepat memahami TWK. Ya kalian sebenarnya gimana ya? Kalau untuk tips TWK itu kalian pahami aja soalnya. Sama kalian harus hafal butir-butir Pancasila sama hafal undang-undang. Kalian pahami dulu materinya, baru nanti pahami soalnya, konteks soal. Gitu. Kalau misalnya kalian udah paham konteks soal tapi nggak paham teorinya, nggak paham materinya juga sama aja bohong. Gitu. Tips TIO. Kalau tips TIO numerik, ya kalian harus bisa ngitung cepat sama paham rumus. Udah itu aja. Kalau yang verbal bisa tanya Kain tuh. Harus sering-sering baca tuh. Baca KBBI, paham sinonim antonim. Kalau tips TKP itu sebenarnya gampang. Jangan ngebawa-bawa agama. Gitu aja. TKP itu hindari keagamaan atau tentang kemanusiaan lah. Karena kan kalian diseleksi untuk mendaftar CPNS atau Sekdin. Bukan untuk seleksi untuk jadi relawan. Jadi utamakan kepentingan bersama, kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau keluarga. Kayak gitu. Itu sih kalau tips TKP. Gitu. Kayak gitu ya. Kayak mungkin untuk diskusi nanti bisa dilanjut di video yang numerik ya.
Nah, atau dari kain ditambahkan kok. Buat Tio benar, perbanyak baca buku KBBI biar hafal pembenaran katanya gitu. Karena kalau di Tio verbal itu paling cuma kayak ya udah sinonim antonim, kan analogi kata, persamaan kata, sama silogisme, cuma itu doang. Kalau yang di Tio verbal, paling Tio verbal susahnya di silogisme doang yang kesimpulan. Terus juga kalau yang TWK Bahasa Indonesia paling cuma keluar 5 soal doang. Mentok-mentok itu 6 soal, nggak mungkin lebih dari 6. Jadi ya kalian nyantai aja di Bahasa Indonesia gitu. Paling ya kalian mikirnya di silogisme aja. Untuk nanya yang nanti linknya beda ya, nanti di-share kok. Tenang aja. Di-share lebih zuhur. Ya, kalau misalkan TKP itu dia panjang-panjang nggak sih soalnya? TKP sebenarnya soalnya mungkin nggak sepanjang TWK ya. TWK lebih panjang itu, paling panjang itu TWK. Kalau TKP nggak terlalu panjang, cuma pilihannya aja, pilihan jawabannya aja yang kadang membuat bingung. Gitu. Tapi kalau TKP kan nggak ada jawaban salah kan, semua jawaban benar karena kan dapat poin semua. Cuma kan poinnya berbeda, ada yang poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah itu aja kalian kalau mau tahu yang poin yang paling benar, satu, kalian jangan bawa-bawa tentang keagamaan, terus juga jangan bawa-bawa tentang kekeluargaan. Utamakan kepentingan bersama dan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Kayak gitu. Karena di TKP itu kalian tuh diseleksi untuk jadi PNS ya, untuk jadi ASN, bukan jadi relawan. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada mungkin abang akhiri aja ya. Karena nanti bentar lagi ada Zoom Tio verbal, Tio numerik, jadi yang verbal di Oke, cukup. Oke, kakak abang akhiri. Terima kasih buat yang telah buat para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga untuk Kain yang telah mengajar pada pagi sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membantu para siswa untuk mengikuti seleksi SKD ya. Semoga bisa lolos passing grade semua dan lolos ke sektin tujuan. Oke. Sekian dari abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama semuanya. Semangat ujiannya. Yang ujian besok semangat. Yang ujian nanti sore juga semangat. Jangan lupa berdoa. Ya.